Pemirsa, ramai keluhan penonaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan bagi warga kurang mampu yang membuat para pasien tak peroleh pengobatan gratis. Terkait hal itu, Humas BPJS Kesehatan jelaskan Kemensos tengah lakukan pembaruan data supaya tepat sasaran. Belakangan banyak penerima bantuan iuran jaminan kesehatan PBIJK BPJS Kesehatan yang mendapati status kepesertaannya tiba-tiba tidak aktif. Akibatnya layanan kesehatan gratis yang bisa mereka peroleh tidak dapat digunakan, salah satunya adalah pengobatan atau tindakan cuci darah. Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia KPCDI menerima ratusan pengaduan pasien gagal ginjal yang kehilangan akses pengobatan karena status kepesertaan BPJS Kesehatan PBIJK mereka dicabut. Diketahui kebijakan penonaktifan itu dilandasi surat keputusan Menteri Sosial nomor 3/HUK/2026 yang berlaku per 1 Februari 2026. Terkait hal itu, Humas BPJS Kesehatan Rizky Anugrah menjelaskan secara jumlah total peserta PBIJK sama dengan jumlah total peserta PBIJK bulan sebelumnya. Pembaruan data PBIJK dilakukan secara berkala oleh Kemensos supaya tepat sasaran. Rizky juga menyebut peserta JKN yang dinonaktifkan bisa mengaktifkan kembali status kepesertaan JKN-nya jika yang bersangkutan memenuhi beberapa kriteria. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin buka suara soal pasien cuci darah tak bisa berobat pakai BPJS. Menkes Budi akan berdiskusi dengan Kemensos dan BPJS mengenai teknis reaktivasi bagi pasien BPJS penyakit kronis. Alternatifnya sedang dibicarakan antara Kementerian Sosial dengan BPJS. Cuma saya tidak paham teknisnya seperti apa ya, tapi saya sudah terinformasi sudah ada diskusi antara BPJS dan Kementerian Sosial. Bisa nanti. Pemirsa, status aktif atau tidaknya kepesertaan BPJS Kesehatan sangat penting diketahui agar peserta tetap bisa mengakses layanan kesehatan tanpa kendala. Dan berikut beberapa kanal resmi untuk cek status BPJS Kesehatan secara online. Pertama, aplikasi mobile JKN unduh terlebih dahulu di Play Store. Dan setelah berhasil dibuka, lakukan pendaftaran melalui NIK KTP. Setelah berhasil login, pilih info peserta untuk mengetahui apakah BPJS Kesehatan aktif atau tidak. Kedua, WhatsApp BPJS Kesehatan. Pengecekan melalui nomor fitur layanan pendawa di nomor 0811 8165 165. Kemudian ketiga, hubungi call center 165 dari ponsel Anda. Ikuti instruksi dari operator atau pilihan menu yang muncul untuk layanan cek status kepesertaan. Presiden Prabowo Subianto melantik Adis Kadir sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi. Selain itu, Presiden juga melantik Wakil Menteri Keuangan Yuda Agung. Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Adis Kadir sebagai Hakim Konstitusi di Mahkamah Konstitusi atau MK. Adis Kadir menggantikan posisi Arief Hidayat yang telah memasuki masa pensiun. Adis dilantik Presiden Prabowo setelah rapat paripurna DPR menyetujui dirinya sebagai Hakim MK. Tugasnya adalah menjaga konstitusi, menafsir konstitusi, dan menjaga ideologi negara. Jadi sesuai dengan undang-undang inilah yang harus nanti saya laksanakan di sana. Selain Hakim MK, Presiden Prabowo juga melantik Wakil Menteri Keuangan Yuda Agung. Yuda Agung menggantikan posisi Wamenke sebelumnya, Thomas Jiwandono. Tapi intinya dari Presiden bahwa untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, mencapai program-program pemerintah yang sudah dicanangkan, tentu saja perlu koordinasi antara kebijakan fiskal dan kebijakan moneter, dan juga tentu saja kebijakan di sektor real, sehingga ini menjadi efektif di dalam upaya kita untuk mendorong pertumbuhan ekonomi ke depan. Sebelumnya posisi Wakil Menteri Keuangan kosong pasca Thomas Jiwandono berpindah tugas menjadi Deputi Gubernur Bank Indonesia. Tim Liputan Ainus melaporkan.
Sebelum dilantik menjadi Wakil Menteri Keuangan, Juda Agung mempunyai pengalaman panjang di Bank Indonesia. Dari sisi akademik, Juda Agung menyandang Doktor Ekonomi dari Universitas Warwick, Inggris. Sebelum ditunjuk menjadi Wakil Menteri Keuangan, Juda Agung menjabat sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia sejak tahun 2022. Ia mengundurkan diri dari Deputi Gubernur BI pada 13 Januari 2026 lalu. Di internal BI, Juda Agung bukan figur baru karena memulai karir sebagai ekonom. Dari sisi akademik, Juda Agung memiliki latar belakang pendidikan ekonomi yang kuat. Ia meraih gelar sarjana ekonomi dari Universitas Indonesia. Kemudian ia juga menyelesaikan S2 dan S3 di bidang ekonomi di Universitas Warwick, Inggris. Kebakaran besar melanda sebuah pulau kecil di Filipina Selatan. Akibatnya lebih dari 1.000 rumah warga hangus terbakar. Kebakaran terjadi di Bongao, Provinsi Tawi-Tawi, Filipina Selatan pada Selasa malam. Lebih dari 1.000 rumah warga terbakar, sementara sekitar 5.000 orang terpaksa mengungsi. Kobaran api melalap habis wilayah tersebut. Petugas pemadam kebakaran membutuhkan waktu lebih dari 4 jam untuk memadamkan api. Otoritas setempat saat ini masih menyelidiki penyebab kebakaran. Sebuah pipa bensin terbakar dan menyebabkan kobaran api yang besar di California. Akibat insiden ini, 50 warga harus dievakuasi. Kebakaran besar pipa bensin mengguncang Playas de Rosarito, California, Amerika Serikat. Api berkobar hebat dengan kepulan asap hitam pekat yang menembus hingga permukiman, memaksa evakuasi darurat terhadap 50 warga. Petugas pemadam kebakaran berjuang untuk mengendalikan kebakaran sekunder. Perusahaan pemilik pipa bensin tersebut menyatakan bahwa kebakaran tersebut disebabkan oleh kebocoran bensin. Tidak ada korban luka ataupun jiwa, namun tim spesialis akan memeriksa kondisi pipa dan memastikan penyebab insiden ini. Sebuah ledakan dahsyat terjadi di dekat stasiun kereta api Kochetovka 2 di wilayah Tambov, Rusia. Diduga kereta pengangkut bahan bakar tergelincir sehingga memicu ledakan. Sedikitnya 16 gerbong tangki yang membawa bensin dan gas terbakar dalam insiden tersebut. 2 unit kereta pemadam dan 25 unit peralatan dikerahkan untuk memadamkan api. Otoritas setempat melaporkan kebakaran sempat meluas sebelum api berhasil dilokalisir. Sementara itu, lalu lintas kereta di wilayah Michurinsk sudah kembali normal. Meski demikian, otoritas setempat masih melakukan penanganan dan memastikan keamanan jalur kereta di lokasi kejadian.